Finka kesini sama siapa? Aku tadi kesini kerja jalan kaki. Oh, jalan kaki, berarti deket nih. Iya. Oke. Finka hari ini tadi sebelum kesini ada kegiatan teman dulu nggak? Atau memang hari ini tujuannya memang mau datang kesini? Sebelum ini aku ada kegiatan di sekolah sekarang. Oh, oke. Terus baru aku ini. Oke, dari ke sekolah dulu baru kesini. Oke. Karena tadi Finka udah ada kegiatan, aku mau nanya deh, Finka hari ini gambarnya gimana? Ratingnya gitu. Kabar dulu, entah mungkin baik atau better lah atau biasa aja atau gimana? Kalau hari ini aku kabarnya cukup baik sih Kak. Cukup baik. Oke, cukup baiknya karena apa nih? Tadi aku sekolah ketemu teman-teman aku, terus ketemu guru-guru yang lain juga, aku bisa tukeran kita sama teman-teman aku, jadi aku latihannya cukup baik. Oke, cukup baik karena ketemu sama teman-teman ya. Circle nih ceritanya. Oke. Bu Finka udah makan? Udah Kak. Oke, tadi makan boleh pakai apa tuh kalau boleh tahu? Tadi aku makan nasi sama nugget. Nugget aja. Oke. Kalau misalkan aku udah makan ya, pasti udah makan. Nugget berarti instan lah ya. Oke. Kalau misalkan Finka kabarnya hari ini cukup baik, berarti sekarang aku mau tanya dulu Finka, kira-kira Finka kesini itu mau ada maksud atau tujuan tertentu atau memang sekedar kayak ya sekedar main aja gitu? Ya Kak, kalau kesini pastinya aku punya tujuan. Aku tuh kayak ngerasa cuma segitu loh Kak, aku tuh bingung cara ngungkapin itu gimana. Oh gitu, jadi Finka di sini memang tujuannya datang ketemu dengan aku. Terus Finka di sini ya istilahnya bahasa teman-teman Finka curhat lah ya. Iya Kak. Tapi Finka tuh bingung dengan apa yang Finka rasain. Tapi Finka tuh nyebutnya dengan cemas gitu. Oke, berarti itu perasaan yang Finka rasain udah lama ngerasain? Udah cukup lama sih Kak. Udah cukup lama waktu tapi lumayan mengganggu gitu. Jadi kayak mendem gitu Kak, tapi jadi bingung sendiri gitu gimana bagusnya. Oke. Jadi sebelumnya kenapa kakak itu mau nanyain kayak Finka di sini tuh tujuannya mau ngapain sih? Karena kan ini kan yang disebut namanya proses konseling. Iya. Di sini biar jelas gitu arah dan tujuan serta pembahasan kita itu yang jelas. Contoh kayak tadi aku tanya, Finka kira-kira di sini mau ngomongin apa? Terus Finka jawab, Finka mau nyelesain apa sih yang Finka rasain sekarang ini? Tadi Finka nyebutnya cemas, gitu kan? Berarti kan jelas nih kita membahas tentang cemas itu, tujuannya ya cara menghilangkan atau mungkin cara mengatasinya seperti apa. Jadi aku harap di sini Finka bisa mengerti juga dengan tujuan sesi konseling kita pada hari ini, sehingga nanti kita bisa menemukan pengatasan yang baik untuk kita sendiri. Ya. Finka, sekarang begini. Sebelum Finka ungkapin ya, aku mau bilang dulu sama Finka kalau misalkan dalam dunia, misalnya dalam proses konseling ini, kami di sini sebagai konselor tuh ada namanya asas-asas. Kami harus mengedepankan asas-asas tersebut. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi dalam asas kerahasiaan ini nanti di sini kami bagian itu juga apa yang Finka ungkapkan di sini, apa yang Finka bicarakan di sini akan di-keep di kami Finka. Jadi aku mau di sini Finka itu merasa nyaman dulu nih. Kalau misalkan Finka belum nyaman dengan personal ibu, personal kakak, Finka ngomong aja kalau misalkan kayak bilang aku kayaknya belum bisa deh Kak mau dengan aplikasi. Nggak apa, yang penting di sini aku udah ngasih ke Finka kalau apa yang akan Finka ungkapin bakal aku keep di aku aja, dan aku mau Finka di sini juga merasa nyaman. Ya, paham ya? Aku kesini dari awal aku pengen cerita ke kakak, pengen nyelesain gimana sih cara aku nyelesain masalah yang aku pikirin ini, masalah yang aku hadapi. Jadi kayak aku cuma mikirin banyak hal, ya aku nggak tahu harus ngadepin itu gimana. Jadi aku rasa walaupun aku takut aku salah karena perilaku aku kayak gitu, tapi menurut aku kalau aku udah cerita, setidaknya aku bisa menemukan solusi yang paling baik. Berarti di sini aku tarik kesimpulannya ya dari yang Finka bilang, Finka merasa di sini sudah merasa ya aku kesini karena kemauan aku sendiri, terus apapun yang aku ungkapin, aku rasa aku bisa nyaman di sini. Gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan begitu,
sekarang kakak mau tanya deh langsung ke Vinka. Kira-kira perasaan yang Vinka rasain tadi itu munculnya itu dari kapan dan awalnya itu karena apa sih? Kalau aku tuh sering sama aku dari SMP. Jadi dulu aku punya teman, sampai sekarang masih teman dekat. Tapi kalau misalkan jalan di rumah itu aku tuh ngerasa kayak teman-teman aku tuh gampang banget gitu akrab sama orang lain. Misalkan orang dia baru ketemu, dia bilang aku akrab, dan akrab itu bisa bertahan lama. Karena aku nggak bisa. Itu tuh kayak gimana ya? Kalau misalkan ada yang aku nggak nyaman di orang itu, walaupun teman aku deket, aku nggak bisa ngerasa orang ini bisa juga deket sama aku. Walaupun kayak ya aku rasa aku salah, karena orang itu juga gak nyakitin aku, nggak ngapa-ngapain aku. Aku tuh ngerasa kalau orang itu punya apa ya, kayak punya sesuatu yang buat aku nggak nyaman, walaupun untuk aku nyaman, aku nggak bisa nyaman sama orang itu. Jadi akhirnya ya teman-teman aku ketemu sama orang itu, aku kayak bingung, aku harus diem aja atau harus respon atau gimana. Jadi pada akhirnya aku cuma diem aja, aku cuma merespon kayak seperti ini aja gitu kak. Jadi aku bingung, kalau misalkan aku kayak gini terus, orang-orang bakalan mikir kayak gimana gitu kak. Berawal dari sebenarnya kamu tuh awalnya nih sama teman-teman nih, mereka bisa akrab sama teman-teman yang lain, kenapa aku juga. Terus di saat kamu udah nemuin satu momen yang nggak nyaman sama orang itu, kamu tetap aja nggak bisa dekat gitu ya. Oke, jadi perasaan yang mulai ganjil tuh mulai berawal dari situ. Oke, terus setelah dari situ, Nah itu jadi kayak gara-gara itu juga kalau misalkan lagi di tempat rame nih, aku pergi sama teman-teman aku, tapi di sisi lain ada orang itu juga gitu. Dan teman aku lagi berdua sama orang itu atau lagi sama yang orang lain nggak selain aku jadi kayak ngerasa, walaupun aku sama temen-temen yang lainnya, tapi kayak ngerasa gimana ya, kayak aku bingung aja gitu, kayak aku benar gak mau ada di sini gitu, pengen pulang gitu. Jadi aku bingung, dan pada akhirnya aku jadi kayak aku tuh ketemu orang banyak, apalagi yang aku kenal. Sebenarnya aku lebih apa ya, kayak lebih terbuka gitu sama orang yang nggak aku kenal, karena kayak dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi aku kayak ya udah, kalau terbuka sama orang itu nggak apa, mungkin juga nggak akan ketemu lagi gitu sih kak mikirnya. oke, berarti jadi aku agak sulit sedikit pas gajian sampai ngebuat Vinka itu takut gitu ketemu orang. Sebenarnya lebih takut ketemu sama orang itu atau takut kalau misalkan lagi ada di keramaian nih, kan banyak orang, terus kalau Vinka gak mau ada di momen yang membuat Vinka tuh kayak bisa ngerasa panik atau gimana? Sebenarnya aku lebih nggak nyaman sama orang itu sih kak, orang yang kadang dekat sama teman aku ini. Soalnya apa ya, ada beberapa sifat dari orang itu yang membuat aku merasa kayak orang ini kayak gini ya, kayak perilaku dia beda banget gitu lah, kayak memperlakukan teman aku ini seolah-olah spesial, padahal nggak seumuran gitu kak. Jadi tuh kayak takut teman aku nanti kenapa-napa, dan pada akhirnya nanti orang tuanya teman aku ini akan ditanyakan ke aku. Jadi aku takut kalau misalkan orang lain itu kehilangan kepercayaan sama aku. Oh, berarti sebenarnya kamu itu perasaan yang cemas tadi itu, cemas berlebihan itu karena kamu lebih mementingkan perasaan orang lain gitu ya. Kamu ini posisinya kamu nggak mau nih teman kamu kenapa, makanya kamu kayak agak menjaga jarak seperti itu ya. Oke. Itu tadi masalah aku yang pertama. Nah, gara-gara masalah aku yang pertama tadi itu, di SMA ini, di masa aku sekarang ini, aku tuh jadi merasa kayak apa ya, aku tuh jadi takut untuk mengungkapkan pendapat aku. Aku misalkan punya pendapat, aku ikut organisasi, aku punya pendapat, tapi aku mau ngutarain pendapat aku itu kayak takut, karena aku takut salah. Terus aku takut orang-orang beranggapan kayak, ih apaan banget sih pendapatnya. Aku takut orang mikir kayak gitu. Jadi karena aku takut orang lain kehilangan kepercayaan sama aku tadi, aku tuh jadi, misalkan aku berbicara di depan umum atau mimpin satu ibadah gitu, aku nggak tremor caranya, aku mungkin gue juga nggak terlalu, tapi kalau orang lihat aku pasti tremor. Oke, berarti karena kamu dilihatin jadi kamu merasa tremor gitu ya. Lalu Habis itu gara-gara itu juga, kalau misalkan aku udah buat
misalkan aku salah, aku ngelakuin dalam suatu kepanitiaan gitu, aku udah buat salah, terus aku tuh ngerasa aku buat salah sama teman aku, jadi aku nggak sama peduli, tapi aku ngerasa kayak teman aku menurut ini nggak salah, temen aku kayak sama aja gitu, tapi aku ngerasa itu salah banget, karena bisa aja karena aku ngelakuin hal itu, orang lain bisa jadi nganggep kalau aku tuh jadi gak penting lagi gitu loh, maksudnya kayak gak terlalu dibutuhin lagi, dan bahkan masih banyak yang mau untuk berproses di dalam aku takut orang nganggep kayak gitu sih Kak. Jadi dimanapun itu, kalau misalkan emang ada kesempatan minta maaf, aku pasti bakal minta maaf ke orang yang merasa aku udah salah itu. Jadi gitu Kak, karena masalah yang tadi itu, aku kan kalau misalkan orang yang buat salah aku susah maafin ya. Jadi aku takut itu juga terjadi aku. Ketika aku buat salah, aku takut orang lain itu bakal merasa kecewa banget dan bisa buat maafin aku. Jadi pada akhirnya aku tuh kayak khawatir banget gimana caranya biar orang lain gak kayak gitu. Dan aku juga cemas gimana caranya aku merubah biar sifat aku tuh gak kayak gitu. Aku ngerasa aku egois sih kalau kayak gitu. Jadi aku bener-bener khawatir aku gak bisa nemuin solusi yang baik untuk diri aku sendiri dan orang lain. Oke, tapi di sini kamu sebenarnya merasa cemas itu, aku jujur nih sifat aku kalau misalnya ada orang salah buat aku susah buat maafin, jadi aku takutnya orang lain gituin aku balik. Di satu sisi juga kamu ngerasa diri kamu itu egois gitu ya, itulah yang membuat kamu sadar kalau misalkan perasaan cemasan itu muncul gitu ya. Lalu dari situ apakah masih ada hal lain kalau cemas itu bakal muncul? Tanda-tanda lainnya kalau misalkan aku punya cita-cita gitu, punya tujuan, tapi aku nggak berani ngelakuin itu, aku pasti kayak bakalan kepikiran terus, aku cemas, terus aku khawatir, aku pasti bakal cari solusi, tapi di sisi lain aku nggak bisa mengungkapkan cita-cita itu gitu. Dan misalkan aku punya cita-cita, tapi sebelum aku ngungkapin itu cita-cita aku ya kayak orang tua aku udah kasih tahu kamu nanti gini aja, jadi aku belum sempat ngungkapin cita aku, tapi kayak aku udah dapet arahan gitu loh, walaupun itu bukan jalan aku mau, jadi kayak aku cemas gitu, ini masa depan aku kira-kira baik nggak ya, atau emang ini jalannya ikutin aja kayak gitu, aku bingung Kak. Gitu. Oke. Tadi permasalahan pertama mungkin kamu yang membilang bahasa cemas itu karena teman tadi. Terus yang kedua, kesalahan karena ya itu kamu saat kamu membuat kesalahan, kamu sebenarnya kalau kamu di posisi orang yang membuat kesalahan itu kamu bakal susah buat maafin, tapi kamu nggak mau dibikin balik. Terus di posisi yang ketiga ini kamu cemas juga di saat gimana ya ke depannya karir aku, jenjang aku ke depannya gimana. Oke. Sebelum aku lanjut, aku mau tanya dulu. Nah, pertanyaannya itu, Vinka kira-kira pernah nggak merasa perasaan cemas tadi itu mungkin kayak panik mungkin itu muncul, dan kalau misalkan muncul tuh pada saat kapan? Pernah Kak, ini saya sih, bahkan aku lagi di tempat ramai gitu sama temen aku, tapi aku gak kenal banyak orang, aku cuma kenal temen-temen dekat aku. Kalau misalkan mereka punya kesibukan lain dan mengharuskan mereka gak bareng sama aku jadi bingung. Ada orang lain di sekitar aku kenal, tapi aku gak dekat, aku bingung mau ngajak ngobrol kayak gimana. Walaupun kita sering ngobrol, sering duduk, aku kayak khawatir gitu, kalau misalkan aku tanya ini, orang ini bakal tersinggung gak ya? Kalau misalkan aku tanya ini, orang ini bakal merasa aku gimana ya, kayak bingung gitu. Jadi di tempat kamu itu kalau bisa aku selalu sama teman aku, bedanya ada mereka yang bisa aku ngobrol, atau aku aja ngomongin aku, atau aku ngomongin dia kayak gitu Kak. Oh, berarti perasaan yang muncul itu sebenarnya di saat Vinka ngerasa kayak ada di tempat rame nih, terus Vinka ngerasa kayak iya aku harus ngapain gitu ya. Jadi sebenarnya Vinka sadar gak sih kalau misalkan perasaan yang Vinka rasain itu adalah perasaan yang cemas? Iya Kak, aku kadang kayak bingung gitu, sebenarnya ini tuh aku yang emang cemas gara-gara
mikirin terlalu banyak gitu, jadi kayak overthinking gitu, bakal mikirin ini itu tentang orang itu yang mungkin aja bahkan orang itu nggak akan kepikiran sampai situ. Jadi aku kadang bingung sendiri, entah aku yang cemas atau memang aku yang kayak berlebihan itu, atau gimana aku juga nggak tahu gitu kayak gimana. Oke, jadi sekarang ketemu nih permasalahannya, kita kan bingung nih memang perasaan cemas atau memang Vinka yang berlebihan seperti itu ya. Oke. Ada lagi Vinka atau sudah cukup? Sejauh ini udah kita itu yang aku rasain sama ini. Menurut aku kayaknya aku cemas, tapi cemas aku yang aku rasain ini terlalu berlebihan gitu. Setelah ini kan kita sudah tahu nih permasalahan, tadi Vinka mengatakan permasalahannya apa yang Vinka rasain itu yang Vinka rasain ya, akhirnya Vinka ungkapin ke saya. Dan sekarang aku bakal ngajak Vinka untuk mencoba salah satu teknik ini namanya desensitisasi sistematis, yang dimana ini tuh lebih ke cara pernapasan ya. Jadi kalau misalkan Vinka dirasa sedang cemasnya lebih datang nih atau cemas berlebihan itu, Vinka bisa menggunakan teknik ini. Teknik ini biasa yang disebut dengan bahasa lain seperti relaksasi gitu, menggunakan pernafasan seperti itu. Jadi Vinka menggunakan dalam kita coba praktek ini, teknik ini Vinka menggunakan pernapasan 4 makna. Jadi Vinka udah tahu belum 4 makna? Belum Ambil teknik pernapasan 4 makna itu. Jadi 4 detik Vinka tarik nafas, 4 detik Vinka tahan, lalu di 6 detik selanjutnya Vinka buang. Jadi 4, 4, 6, tarik 4, buang, tahan 4, buang 6, seperti itu ya. Paham ya Vinka? Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk mencoba teknik yang tadi sudah aku jelaskan, di sini aku mau Vinka untuk menulis nih di kertas kira-kira permasalahan apa atau mungkin momen apa yang membuat Vinka itu, yang membuat cemas Vinka itu datang. Contoh, misalkan kayak tadi Vinka ngomong kan, di saat ketemu banyak orang, atau mungkin di saat ketemu sama orang tua, atau gimana pun juga, pokoknya perasaan muncul cemas itu pas kapan, itu Vinka tuliskan di situ. Lalu setelah itu Vinka kasih skornya yang paling rendah dulu, kira-kira yang nggak terlalu cemas nih pas kapan, atau mungkin sekedar ngobrol sama orang yang nggak dikenal, itu kan cemasnya dikit, hasil nilai 30 seperti itu ya. Nanti nilainya rentangnya itu dari angka 0 sampai 100. Kalau 100 berarti udah sangat cemas, 0 tuh tidak cemas sama sekali. Paham ya? Jadi ini ada 4 ya, dari terendah sampai tingginya 90 ya. Iya. Oke, mungkin kita coba teknik relaksasi yang tadi dari skor yang paling rendah dulu ya. Oke.
Mungkin sebelum kita coba, di sini aku mengajak Vinka dulu untuk coba yang perasaan tadi. Aku yang hitung, Vinka yang coba ya. Coba tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Dibuang. 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Oke, bisa langsung kita mulai ya. Di sini aku mau minta Vinka untuk tutup mata biar Vinka di sini lebih enjoy dan membayangkan apa yang bakal aku suka. Saya Vinka, oke? Kita mulai. Bisa kedua tangannya, posisikan kaki dan tangan itu se-enjoy mungkin. Oke. Di satu momen Vinka bertemu dengan Vinka datang ke sekolah. Di sekolah Vinka seperti biasa menyapa teman-teman muka Vinka, satu sekolah Vinka. Lalu Vinka berjalan lagi di sekolah itu, lebih tepatnya di luar lorong. Di lorong itu Vinka bertemu lagi dengan teman-teman, tapi di saat di ujung lorong itu Vinka bertemu dengan guru. Vinka di situ bertemu dengan guru yang tidak biasa Vinka kedua. Vinka bayangkan di momen itu apa yang Vinka rasakan? Aku kayak mau cerita tapi aku lagi Takut dan juga takut. Tidak apa-apa, kita coba teknik pernapasan tadi. Ya, aku hitung lagi. Tarik nafasnya 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Ditahan 1, 2, 3, 4. Lalu dibuang 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya setelah menyapa, setelah Vinka tidak berani untuk menyapa karena merasa takut dan ragu, mungkin karena dikarenakan respon gurunya yang membuat Vinka semakin ragu, akhirnya Vinka memilih untuk kembali memasuki kelas. Pelajaran seperti biasa berlangsung dengan baik. Tiba di saat momen satu pelajaran di mana pelajaran itu gak Vinka ngerti gitu, gak Vinka pahami. Vinka mau bertanya, tetapi Vinka takut, tapi Vinka masih bingung di situ. Yang terkadang kebanyakan dari kita yang tidak tahu ingin bertanya, namun lagi-lagi perilaku diri sendiri inilah yang selalu bisa. Bayangkan di saat Vinka lagi di posisi tersebut, Vinka mau bertanya di dalam kelas, apa yang Vinka rasain? Takut lah, takut, masih takut. Ya, nggak apa-apa, karena di situ itulah perilaku yang muncul dalam diri Vinka. Oke, Vinka bayangin, Vinka takut mau bertanya, tapi Vinka juga takut kalau salah. Vinka bisa tarik lagi nafasnya. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Dibuang. 1, 2, 3, 4. Bila tidak percepatan Vinka yang kedua. Lalu bertemu lagi, baikkan lagi, bertemu lagi di satu momen di mana momen itu yang mengharuskan kelompok, presentasi kelompok Vinka di depan kelas. Di saat itu banyak orang melihat, termasuk teman-teman Vinka, guru Vinka, mungkin orang yang membuat Vinka tidak nyaman ada di situ. Apa yang Vinka rasain di saat itu? Cemas. Ya, coba lagi teknik pernapasannya. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Ditahan sebentar. 1, 2, 3, 4.
dua, satu, dua, tiga, empat. Di situ Vinka cemas dikarenakan dilihat takut apa yang Vinka sampaikan takut dianggap sepele dan salah. Tidak hanya itu hanyalah cemas yang masih rendah. Lalu tibalah di mana di saat Vinka harus presentasi tugas akhir, presentasi untuk menentukan nilai di depan guru dan di depan teman-teman yang lain. Di situ bayangkan Vinka sendiri berdiri di depan kelas, di samping guru, di depan teman-teman. Bahkan teman-teman Vinka, teman-teman dekat Vinka sudah tidak lagi berada di samping Vinka. Vinka di situ harus presentasi sendiri, berbicara sendiri di depan guru dan teman-teman Vinka. Di saat itu, apa yang Vinka rasakan? Cemas dan gelisah. Dikarenakan Vinka sendiri, jadi Vinka masih cemas dan gelisah. Oke, dicoba lagi di saat Vinka membayangkan cemas itu. Vinka kita coba lagi napasannya. Dibalik lagi 1, 2, 3, 4, ditahan. 1, 2, 3, 4, dibuang. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan Vinka bisa membuka mata. Nah, yang tadi itu adalah salah satu teknik namanya desensitisasi sistematis. Itulah yang berarti cara yang Vinka gunakan, yang boleh Vinka gunakan ke depannya apabila Vinka itu sedang merasa cemas seperti tadi. Lebih baik Vinka itu mengatasi sebelum cemasnya ini berlebihan seperti itu ya. Setelah kita melaksanakan teknik tadi, sekarang sudah lebih enjoy belum? Maksudnya sudah mungkin lebih pulang sedikit kali ya. Dan ini rasanya kayak lebih nyaman gitu. Aku udah bisa nyampein apa yang selama ini susah aku buat sampein gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih nyaman gitu. Nyaman juga karena Vinka udah ngungkapin, terus Vinka juga sudah tahu ya kira-kira nanti langkah apa teknik apa yang bakal bisa Vinka pakai untuk mengatasi perasaan cemas tadi. Oke, Vinka, karena Vinka sudah tahu, mungkin kedepannya Vinka ada nggak sih kayak langkah apa yang bakal Vinka ambil? Contohnya kayak aku kayaknya saya mungkin bisa deh menghadapi orang-orang tersebut, saya nggak akan merasa lagi merasa apa. Kira-kira kedepannya langkah yang bakal Vinka ambil untuk mengatasi dari 3 poin permasalahan tadi ada nggak? Kalau dari apa yang udah kita sampaikan tadi dan dari jawaban dari kakak, aku bisa menunjukkan hal yang bisa aku ini depannya sekarang. Misal aku jelas, aku bisa mulai teknik 4 yang tadi. Terus aku juga mau mulai memperbaiki diri aku. Kalau aku nggak mau orang lain bisa maafin aku ngerasa aku harus melakukan orang lain seperti itu juga. Aku harus lebih mudah memaafkan. Jadi karena aku sebenarnya orang lain memperlakukan kita itu sama kalau kita memperlakukan orang lain. Jadi aku mau memperbaiki diri aku biar bisa jauh lebih baik lagi, lebih terbuka lah terhadap sama aku, biar aku nggak harus bergantung sama teman aku bisa bersosialisasi lebih jauh lagi, lebih luas lagi, manipulasi. Oke, berarti Vinka sudah tahu ya langkah kedepannya yang bakal Vinka ambil itu seperti apa. Bagus kalau misalkan Vinka sudah bisa langsung menyimpulkan tadi permasalahannya. Vinka sudah menyampaikan, lalu Vinka juga sudah mencoba teknik yang relaksasi tadi, lalu Vinka juga sudah bahasanya sudah bisa nih, kedepannya saya harus ngapain, saya harus bisa apa itu. Setidaknya di sini Vinka bisa tahu ya kerja nyata yang seperti apa Vinka bakal lakukan untuk mencegah tadi perasaan yang cemas tadi. Mungkin kedepannya Vinka, kalau menurut aku ya dari langkah yang Vinka ambil itu sudah baik. Vinka di sini bisa, aku mau Vinka di sini bisa langsung bisa lebih berkembang lagi
kalau misalkan Vinka ada waktunya untuk berkembang, kenapa enggak, seperti itu ya. Oke, mungkin dari Vinka sendiri deh, masih ada yang mau disampaikan atau mungkin masih ada yang ingin sedikit kata-kata apa gitu yang mau disampaikan? Cukup sih Kak, tapi mungkin aku bisa pengen punya kesempatan gitu untuk nyampein ke teman-teman yang lain juga mungkin yang ngerasain hal yang sama kayak aku pengen sampein ke mereka bahwa jadi egois itu gak salah, tapi itu sebenarnya salah kalau kita gak punya kesadaran untuk berubah diri sendiri menjadi lebih baik. Jadi apabila kita punya kesempatan untuk berkembang dan berubah menjadi lebih baik untuk memperbaiki keburukan kita harus mengambil kesempatan itu, karena keegoisan yang kita punya semakin kita biarkan itu lama-lama akan kita sesali. Oke, luar biasa. Oke. Berarti ini bisa pesan, ini kan Vinka udah langsung jelas nih, Vinka udah ngerasa ngomong aja udah kayak nggak takut, nggak ngerasa nggak takut nih buat ngungkapin lagi. Sekarang Vinka udah lebih better kan karena menggunakan akses tadi. Oke, mungkin kedepannya Vinka bisa menggunakan teknik yang tadi, udah Vinka mungkin muncul lagi frustrasi kayak gitu, jadi Vinka bisa mengatasinya. Mungkin itu saja. Aku disini ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf waktu dalam penyampaian kata aku atau mungkin dalam teknik tadi aku mungkin kurang yang membuat Vinka itu merasa kurang nyaman. Kedepannya di sini menjadi bahan evaluasi aku dan semangat untuk Vinka. Kedepannya apa yang bakal kamu ambil, apa yang bakal kamu lakuin, setelah itu kamu percaya pasti hasilnya nggak akan kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih atas